Baru saja Prabowo Subianto duduk di kursi presiden, Indonesia langsung diguncang gebrakan pemberantasan korupsi yang tak terduga. Hampir setiap hari media melaporkan penangkapan dan penyitaan aset korupsi di berbagai sektor, dari petinggi korporasi hingga pejabat desa. Di bawah kepemimpinannya, Prabowo membuktikan bahwa tak ada kompromi untuk mereka yang mencuri uang rakyat. Kini masyarakat menyaksikan tanda-tanda perubahan besar. Apakah ini era baru yang akhirnya membawa Indonesia pada pemerintahan bersih dan bebas korupsi? Simak selengkapnya hanya di channel Nawikrama TV, media informasi sesuai fakta menarik. Belum genap 1 bulan Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, namun gebrakan yang dilakukannya sudah cukup menggema di seluruh penjuru negeri. Tindakan tegas dan berani terhadap praktik korupsi menjadi sorotan utama dalam pemerintahan barunya. Prabowo tidak hanya terlihat bersih-bersih dalam lingkup pejabat tinggi, tetapi juga menyasar berbagai lapisan, mulai dari pejabat daerah hingga sektor swasta, yang diduga terlibat dalam kejahatan korupsi. Setiap hari media di Indonesia tak henti-hentinya memberitakan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kasus demi kasus bermunculan, menampilkan aksi nyata Prabowo dalam membongkar jaringan korupsi yang selama ini merugikan finansial negara. Para pelaku kejahatan yang merasa aman dalam praktik mereka, kini terpaksa bersembunyi, takut akan konsekuensi dari tindakan mereka. Salah satu yang paling menonjol adalah penyitaan barang bukti dari PT Aset Pasifik. Dalam operasi tersebut Kejaksaan Agung menyita hampir 1 triliun rupiah dari perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi Duta Palma Group. Kasus ini menjadi simbol dari kebangkitan semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh Prabowo. Dengan langkah ini, Prabowo menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi dari akar rumput. Tidak hanya sektor swasta, namun juga pejabat publik menjadi sasaran operasi bersih-bersih ini. Dalam beberapa pekan terakhir, seorang kepala desa dan sekretaris desa ditangkap karena diduga terlibat dalam korupsi dana desa senilai 780 juta rupiah. Tindakan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, apalagi mereka yang berada di posisi yang dekat dengan masyarakat. Kejaksaan Agung juga menangkap 3 petinggi di Waskita, sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas pembangunan prasarana Light Rail Train LRT. Mereka dituduh melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 1,3 triliun. Tindakan ini memperlihatkan bahwa Prabowo bertekad untuk membersihkan institusi dari praktik korup yang telah mengakar lama. Tidak berhenti di situ, 2 aparatur dari Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, di Sumatera Barat juga ditangkap karena diduga merugikan negara senilai 27 miliar rupiah. Kasus ini menunjukkan betapa jauh praktik korupsi merembet hingga ke tingkat yang lebih rendah, dan betapa pentingnya tindakan tegas terhadap semua pelanggaran hukum tanpa pandang bulu. Di sektor lain, 6 orang tersangka juga ditetapkan oleh Kejaksaan Agung atas kasus korupsi di PT Antam Tbk. Mereka terlibat dalam produksi logam mulia secara ilegal sebanyak 109 ton emas. Praktik ini menandakan betapa dalamnya masalah korupsi di sektor sumber daya alam, yang selama ini seharusnya dikelola untuk kepentingan rakyat. Selain itu, Prabowo juga tidak segan-segan untuk menindak anggota DPRD Solo, Kevin Fabiano, yang ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atas dugaan korupsi dana hibah nasional Paralimpik Community Indonesia senilai 122 miliar rupiah. Kasus ini memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak hanya akan menghukum para pejabat tinggi, tetapi juga anggota legislatif yang seharusnya menjadi wakil rakyat. Kepala desa di Kerinci juga tidak luput dari operasi tangkap tangan, yang menunjukkan bahwa setiap lapisan pemerintahan kini dalam pengawasan ketat. Sementara itu seorang kepala yayasan di Lampung ditangkap karena dugaan korupsi honor pelatihan senilai 717 juta rupiah. Semua kasus ini mencerminkan betapa mendalamnya masalah korupsi di Indonesia, dan keseriusan Prabowo untuk menghadapinya. Tindakan Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi memiliki dampak yang signifikan, baik secara politik maupun sosial. Pertama,
Tindakan tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan. Masyarakat mulai merasakan harapan baru dalam era kepemimpinan Prabowo, di mana mereka merasa bahwa suara mereka didengar dan tindakan korupsi yang selama ini merugikan akan ditindak secara serius. Kedua, gerakan bersih-bersih ini juga memberikan sinyal kepada para pelaku bisnis dan pejabat publik bahwa praktik korupsi tidak akan ditoleransi. Ini dapat menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, di mana para investor merasa lebih aman berinvestasi di Indonesia, tanpa takut akan adanya praktik korupsi yang menghambat. Namun, tantangan tidak berhenti di sini. Banyak pihak yang skeptis dan meragukan komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi. Mereka khawatir bahwa tindakan ini hanya bersifat sementara dan tidak akan berlangsung lama. Untuk itu penting bagi Prabowo untuk menunjukkan konsistensi dalam tindakannya, dan memastikan bahwa semua pelaku kejahatan korupsi tanpa terkecuali akan diproses sesuai dengan hukum. Dalam upaya memberantas korupsi, tantangan ke depan tetap besar, meskipun banyak kasus telah dibongkar, namun jaringan korupsi yang ada sangatlah kompleks dan saling terkait. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem birokrasi dan keuangan publik, agar praktik korupsi tidak terjadi lagi di masa depan. Selain itu, pendidikan anti korupsi juga perlu ditanamkan sejak dini di masyarakat, agar generasi mendatang dapat mengerti pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Dukungan dari masyarakat juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan upaya ini. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, gerakan ini berpotensi menjadi stagnan. Penting untuk diingat bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam, perlu adanya kerja keras, komitmen, dan keberanian dari semua pihak untuk melawan korupsi secara efektif. Dalam hal ini, Prabowo Subianto sebagai presiden diharapkan dapat memimpin gerakan ini dengan bijaksana dan tegas. Awal pemerintahan Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi. Operasi tangkap tangan yang dilakukan dan berbagai kasus yang dibongkar menjadi bukti nyata dari upaya tersebut. Masyarakat berharap agar gerakan ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi terus berlanjut hingga ke akar rumput. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang bebas dari praktik korupsi demi masa depan yang lebih baik. Untuk mewujudkan niat baiknya dalam memberantas korupsi, Prabowo Subianto perlu mengimplementasikan langkah-langkah strategis yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Di bawah ini adalah beberapa pendekatan yang dapat diambil oleh pemerintahan Prabowo dalam menanggulangi korupsi secara menyeluruh. Salah satu langkah penting dalam pemberantasan korupsi adalah melakukan reformasi birokrasi. Ini termasuk penyederhanaan proses administrasi, transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran pemerintah. Dengan meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan, reformasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan efisien. Prabowo dapat mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang anggaran dan pengeluaran pemerintah. Transparansi ini akan membuat masyarakat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi kunci dalam perang melawan korupsi. Prabowo perlu memastikan bahwa semua institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka. Pelatihan dan pendidikan tentang pemberantasan korupsi juga penting untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi whistleblower atau pelapor kejahatan korupsi. Dengan adanya jaminan perlindungan, masyarakat akan lebih berani melaporkan tindakan korupsi yang mereka saksikan tanpa takut akan reperkusi. Salah satu cara paling efektif untuk melawan korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi kepada generasi muda.
Prabowo bisa mendorong integrasi pendidikan tentang etika dan integritas ke dalam kurikulum pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Melalui program pendidikan ini, anak-anak dan remaja diharapkan dapat memahami nilai-nilai integritas dan pentingnya menolak segala bentuk praktik korupsi. Kesadaran ini akan membantu membentuk karakter bangsa yang lebih baik di masa depan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemerintahan sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas. Prabowo dapat menginisiasi program-program yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan proyek-proyek pembangunan, baik melalui partisipasi langsung dalam forum-forum publik, maupun melalui platform digital. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat lebih mudah mendapatkan umpan balik tentang kebijakan yang diterapkan serta deteksi dini terhadap potensi tindakan korupsi. Hal ini juga akan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun Prabowo telah memulai langkah-langkah signifikan dalam memberantas korupsi, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah keberadaan jaringan korupsi yang telah mengakar kuat dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan bisnis. Beberapa pelaku korupsi berpotensi memiliki pengaruh yang luas dan dukungan dari oknum tertentu, sehingga dapat menghalangi upaya pemberantasan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengedepankan strategi yang hati-hati dan berani untuk melawan berbagai tekanan dan tantangan yang ada. Masyarakat Indonesia sangat berharap bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Prabowo Subianto tidak hanya akan membawa perubahan sementara, tetapi akan menghasilkan perubahan sistemik yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Banyak yang berharap agar pemerintah dapat memberikan transparansi yang lebih baik dalam setiap kebijakan yang diambil, serta mempertahankan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara. Kepedulian masyarakat terhadap isu korupsi semakin meningkat dan mereka menginginkan pemerintah untuk benar-benar mengambil tindakan yang nyata. Harapan akan adanya keadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan menjadi motivasi bagi banyak orang untuk mendukung langkah-langkah Prabowo. Tindakan Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di awal pemerintahannya menjadi langkah yang patut dicontoh. Dengan komitmen yang kuat, tindakan tegas, dan strategi yang tepat, diharapkan Indonesia dapat melangkah menuju pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat perubahan positif dapat diwujudkan. Kedepan Prabowo diharapkan dapat menjadi pemimpin yang bukan hanya berani dalam menindak pelaku korupsi, tetapi juga visioner dalam menciptakan sistem yang preventif terhadap korupsi. Dengan demikian cita-cita untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas dapat menjadi kenyataan, demi Indonesia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Dengan langkah tegas yang sudah diambil oleh Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi, kita semua tentu berharap perubahan besar bisa terwujud. Namun bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab, kita sebagai masyarakat juga memiliki peran besar untuk ikut serta dalam menjaga integritas dan mendukung langkah-langkah positif ini. Apa pendapat kalian tentang gebrakan yang telah dilakukan? Apakah kalian merasa langkah-langkah ini cukup untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Ayo berbagi pendapat dan diskusi di kolom komentar, dan bagaimana kalian melihat masa depan Indonesia di bawah pemerintahan yang bersih dari korupsi. Jangan ragu untuk menyampaikan pendapat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya.